anak-anak, selamat pagi untuk kita semua. Salam jumpa kembali bersama Ibu Nona. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama dengan materi berdoa kepada Allah. Hari ini kita akan belajar bersama sekali lagi dengan materi berdoa kepada Allah. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita, pastinya kita akan awali dengan apa? Dengan doa. Kali ini doa kita berbeda dengan pembelajaran sebelumnya. Kali ini doa kita dalam bentuk nyanyi bersama. Jadi ibu akan tampilkan video dalam doa Bapa Kami, tetapi kita dihimpun menjadi satu, kita satu dalam doa, kita nyanyi bersama dalam lagu Doa Bapa Kami. Jadi anak-anak, ibu harap walaupun dalam bentuk nyanyian, anak-anak tetap sopan ya, duduk yang sopan, kedua tangan dikatup, kita bernyanyi bersama dalam lagu Bapa Kami. Anak-anak, kita sudah semangat pastinya karena kita sudah selesai berdoa. Sekarang kita akan masuk pada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, kita mampu menjelaskan makna doa. Yang kedua, kita mampu menceritakan kisah Yesus yang mengajarkan doa Bapa Kami kepada para muridnya. Yang ketiga, kita menceritakan kisah Santa Teresia dari Avila. Yang keempat, kita mampu membiasakan diri berdoa Bapa Kami dengan baik. Yang kelima, kita menghias doa Bapa Kami dengan indah. Nah anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi kita, Ibu akan mengulang kembali materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Tentang apa anak-anak? Tentang beriman berarti berjuang melawan godaan. Nah, dalam Injil minggu lalu kita sudah menonton bersama, kita sudah membaca bersama, kita sudah merenungkan bersama tentang Yesus dicobai iblis. Yesus digoda selama 40 hari di padang gurun. Yesus mengalami 3 macam godaan. Yang pertama, mengubah batu menjadi roti. Yang kedua, menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Yang ketiga,
menyembah setan. Tetapi di sini Yesus menang. Yesus menang dan Yesus tidak taat terhadap godaan setan. Oke anak-anak, ibu harap anak-anak tetap ingat ya pelajaran yang sudah kita belajar bersama minggu lalu. Sekarang kita masuk ke materi kita tentang berdoa kepada Allah. Nah anak-anak, sebelum ibu memberikan peneguhan kepada anak-anak, ibu akan menampilkan cerita dari Santa Teresia dari Avila. Sebelumnya anak-anak harus benar-benar fokus untuk menonton siapa Santa Teresia dari Avila. Oke anak-anak, selamat menonton. Santa Teresia dari Avila. Teresia dilahirkan di Avila, Spanyol pada tanggal 28 Maret tahun 1515. Sebagai seorang gadis kecil di rumah keluarganya yang kaya, Teresia dan kakaknya Rodrigo suka sekali membaca riwayat hidup para kudus dan para martir. Bagi mereka, tampaknya menjadi martir adalah cara mudah untuk dapat pergi ke surga. Oleh karena itu, kedua anak tersebut secara diam-diam berencana untuk pergi ke tanah bangsa Moor. Sementara mereka menapaki jalan, mereka berdoa agar mereka boleh wafat bagi Kristus. Tetapi mereka belum lagi jauh dari rumah mereka. Mereka bertemu dengan paman mereka. Seketika itu juga sang paman membawa mereka pulang ke pelukan ibu mereka yang sudah teramat cemas. Kemudian anak-anak itu bermaksud untuk menjadi pertapa di pekarangan rumah mereka. Rencana ini pun tidak berhasil juga. Mereka tidak dapat mengumpulkan cukup banyak batu untuk membangun gubuk mereka. Santa Teresia sendirilah yang menuliskan kisah masa kecilnya yang menggelikan itu. Namun demikian, ketika Teresia tumbuh menjadi seorang gadis remaja, ia berubah. Ia banyak membaca buku-buku novel dan kisah-kisah roman picisan, hingga kehidupan religius sempat ia lupakan. Ia lebih banyak memikirkan cara merias serta mendandani dirinya agar tampak cantik. Tetapi setelah ia sembuh dari suatu penyakit parah, Teresia membaca sebuah buku tentang Santo Hieronymus yang hebat. Pada saat itu juga, ia bertekad untuk mempersembahkan hidupnya untuk Kristus. Ia ingin menjadi seorang biarawati. Ayahnya sangat menentang keinginannya untuk masuk biara, sehingga ketika ia sudah berusia 17 tahun, Teresia diam-diam meninggalkan rumah tanpa memberitahu siapapun dan memasuki sebuah biara Karmel. Melihat keteguhan putrinya, ayah dan keluarganya pun akhirnya menyetujui pilihan hidupnya. Segera setelah mengucapkan kaulnya, Teresia menjadi sakit parah dan kondisinya diperparah oleh bantuan medis yang diterimanya sangat tidak memadai. Dia tidak pernah sepenuhnya pulih kesehatannya. Suatu hari, di hadapan lukisan Yesus, ia merasakan suatu kesedihan yang mendalam bahwa betapa selama ini ia tidak mampu mencintai Tuhan sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan. Sejak itu, ia mulai hidup hanya bagi Yesus saja, tidak peduli betapapun besarnya pengorbanan yang harus dilakukannya. Sebagai balas atas cintanya, Kristus memberikan kepada Santa Teresia karunia untuk mendengarnya berbicara kepadanya. Teresia mulai menerima berbagai penglihatan atau vision. Vision yang diterimanya kemudian diteliti oleh pembesar Ordo Dominikan dan Serikat Yesus, termasuk Santo Francis Borgia, juga ikut meneliti penglihatan-penglihatan yang diterima oleh Teresia ini. Mereka semua kemudian sepakat dan memaklumkan bahwa penglihatan yang diterima oleh Suster Karmel Teresia adalah benar dan kudus. Teresia merasa biaranya terlalu longgar peraturannya dan jauh dari kehidupan rohani yang dicita-citakannya. Karena itu, ia kemudian memelopori gerakan pembaharuan dalam biara Karmel. Hal itu tidak mudah.
Banyak biarawati yang sudah terbiasa hidup santai, tidak berdisiplin dan melupakan cara hidup asketis sangat menentang gerakan pembaharuannya. Tuhan kemudian mempertemukan Suster Teresia dengan seorang biarawan Karmel yang kudus, yaitu Santo Yohanes dari Salib, yang juga memiliki semangat pembaharuan bagi Ordo Karmelit. Bersama-sama mereka berjuang memperbaharui kembali semangat spiritualitas Ordo Karmel melalui kehidupan membiara yang suci dalam doa, serta menjalankan puasa dan berpantang dengan sangat ketat. Mereka mendirikan biara-biara Karmelit yang baru. Biara-biara tersebut dipenuhi oleh para biarawati yang rindu untuk hidup kudus. Mereka banyak berkorban untuk Yesus. Teresia sendiri memberi teladan kepada mereka. Ia berdoa dengan cinta yang menyala-nyala dan bekerja keras melakukan tugas-tugas biara. Santa Teresia adalah seorang pemimpin besar dan seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus serta gerejanya. Ia wafat pada tahun 1582 dan dinyatakan kudus oleh Paus Gregorius ke-15 pada tahun 1622. Ia digelari doktor gereja oleh Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970. Nah, anak-anak, kita sudah menonton bersama cerita dari Santa Teresia dari Avila. Nah, Teresia dalam cerita yang sudah kita nonton bersama dilahirkan di Avila, Spanyol pada tanggal 28 Maret tahun 1515. Santa Teresia adalah seorang pemimpin besar dan seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus serta gerejanya. Santa Teresia selalu berdoa dengan cinta yang bernyala-nyala dan bekerja keras melakukan tugas-tugas biara. Jadi anak-anak, kita harus hidup seperti Santa Teresa yang selalu bergantung kepada kehendak Allah, selalu berdoa kepada Allah. Karena Santa Teresa percaya hanya Allah yang bisa mengubah segalanya. Oke anak-anak, kita lanjut. Nah, Santa Teresia mengajarkan bahwa kita harus memiliki kepercayaan yang besar akan kasih penyelenggaraan Tuhan bagi kita. Santa Teresia menulis bahwa seseorang yang memiliki Tuhan tidak akan kekurangan apapun. Tuhan saja sudah cukup. Santa Teresia menjelaskan arti doa sebagai ungkapan hati, suatu pandangan sederhana ke surga, satu seruan syukur dan cinta kasih di tengah pencobaan dan di tengah kegembiraan. Dalam kitab suci, Yesus telah mengajar dan memberikan contoh bagaimana kita berdoa. Nah, Yesus mengajarkan doa yang sangat indah kepada kita, yakni doa apa anak-anak? Doa Bapa kami, seperti yang sudah anak-anak berdoa sebelum mulai pembelajaran tadi. Kita bernyanyi lagu Bapa kami. Nah, dalam doa Bapa kami, kita berbicara kepada Tuhan sebagai Bapa, seperti Yesus sendiri yang menyapa Bapanya. Tuhan adalah Bapa dan kita adalah anak-anaknya. Maka jika kita ingin berdoa, kita harus mengingat kepentingan Bapa selain kepentingan kita sendiri. Dalam doa Bapa kami, kita memohon supaya nama Bapa dimuliakan, kerajaannya tercipta di bumi, kehendaknya terlaksana dalam diri kita, Allah memberi rejeki yang cukup setiap hari, pengampunan atas dosa-dosa, dan dibebaskan dari pencobaan serta kejahatan. Yesus juga menasihati kita dalam berdoa tidak bertele-tele dan tidak dipamerkan kepada orang lain, karena Bapa di surga mengetahui apa yang kita perbuat.
Allah adalah Bapa yang Maha Tahu dan Maha Penyayang. Nah, anak-anak, Yesus mengajarkan kepada kita doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami, kita menyebut Tuhan sebagai Bapa. Tuhan adalah Bapa dan kita adalah anak-anaknya. Dalam doa Bapa kami, kita memohon yang pertama, nama Bapa dimuliakan. Yang kedua, kedatangan kerajaan Allah. Yang ketiga, kehendaknya terlaksana. Yang keempat, Bapa memberi kita rezeki yang cukup setiap hari. Yang kelima, Bapa mengampuni kesalahan kita. Yang keenam, Bapa menjauhkan kita dari yang jahat. Yesus menasihati agar jangan bertele-tele dan pamer dalam berdoa. Dalam hal ini, berdoa jangan bertele-tele artinya kita berdoa, kita harus tahu apa yang mau kita doa, apa yang mau kita minta kepada Tuhan. Kita harus berdoa tanpa sepengetahuan orang. Jangan mau dilihat orang. Jangan mau menyombongkan diri di hadapan semua orang bahwa kita adalah orang yang rajin berdoa, orang yang rajin ke gereja. Cukup saya, cukup anak-anak, cukup kita semua yang tahu urusan hati kita dengan Tuhan. Jadi, bagaimana kelakuan kita setiap hari, tindakan kita setiap hari, kita harus menunjukkan orang yang beriman. Kita harus hidup baik, kita harus selalu rendah hati. Anak-anak tidak boleh nakal. Jika orang tua menyuruh anak-anak untuk membantu orang tua, anak-anak harus menurutinya. Jadi anak-anak itu juga termasuk bagian dari doa sebagai perintah orang tua yang harus kita turuti. Anak-anak, sekarang ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak karena ibu sudah menjelaskan materi kita tentang berdoa kepada Allah. Nah, yang pertama, siapakah Santa Teresia? Yang sudah kita nonton bersama dalam video tadi dan sudah ibu jelaskan. Yang kedua, apa yang didoakan Santa Teresia? Yang ketiga, anak-anak membuat video dengan berdoa doa Bapa kami. Oke anak-anak, ibu harap anak-anak bisa mengerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Jika ada hal yang belum anak-anak pahami atau kurang mengerti, anak-anak bisa bertanya langsung saja ke nomor WhatsApp ibu. Oke anak-anak, sekarang kita tutup dengan doa. Mari kita siapkan hati kita, batin kita, kedua tangan dikatup, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, puji dan syukur kami sembahkan kepadamu, karena kami boleh menyebut Engkau sebagai Bapa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, terima kasih banyak karena anak-anak sudah belajar bersama ibu. Yang ibu harapkan di sini, apa yang sudah kita pelajari bersama dapat anak-anak ingat dan pahami. Tetap jaga kesehatan, tetap perhatikan protokol kesehatan. Kalau keluar rumah, jangan lupa pakai masker, sering mencuci tangan. Nah, anak-anak, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi.